Nah, yang pertama ini, saya mau perkenalkan literatur baru, yaitu Targum. Karena apa? Kenapa kok saya memperkenalkan literatur ini tapi tidak memperkenalkan literatur yang sebelumnya? Karena literatur yang sebelumnya, ya saya menggunakan literatur tafsiran dari Kristen, khususnya Gereja Katolik, dari Gereja Katolik. Itu sudah banyak sekali saya kutip gitu ya, dari para bapak-bapak gereja, ada Hedok, ada Jerome, ada Pak Didake, ada Nabre, banyak sekali itu, dan itu semua Katolik gitu ya. Itu banyak sekali. Nah, dan juga literatur dari sumber-sumber arkeologi yang sering saya sampaikan. Nah, ini menarik. Kenapa saya perkenalkan literatur baru ini? Yaitu Targum. Bagi yang suka melakukan studi literatur kitab suci, mereka pasti akan tahu Targum ini apa, gitu ya. Dan pasti sangat tertarik dengan hal ini. Targum ini apa? Targum itu parafrasa dan pengembangan lisan mengenai Alkitab Ibrani yang diberikan oleh para rabi, rabi Yahudi. Jadi rabi ini guru-guru Yahudi, guru-guru agama Yahudi. Dalam bahasa sehari-hari kepada para pendengarnya pada periode di mana bahasa yang dipakai adalah bahasa Aram, bahasa Aramaik. Dan bahasa Aramaik dan Yesus lahir di bumi ketika periode bahasa Aramaik. Gitu ya. Ketika periode bahasa Aramaik. Penulisan Targum pernah dilarang. Tetapi sejumlah tulisan bersifat Targum telah muncul paling awal di pertengahan abad ke-1 Masehi. Nah, jadi Targum ini bisa dibilang ini literatur dari Yudaisme, literatur dari agama Yahudi. Nah, itu yang membuat menarik, gitu. Karena sebelumnya adalah dari gereja Katolik, dari kekristenan khususnya gereja Katolik, dan dari arkeologi. Kalau arkeologi kan netral, gitu ya. Nah, ini menarik. Saya mengutip sumber literatur yang dari Yudaisme, dari agama Yahudi. Jadi mulai sekarang sampai ke sana, saya akan masukkan literatur Targum ini ke dalam pembahasan kitab suci kita. Nah, kenapa kok Yahudi? Dan kenapa dipakai Targum? Targum ini itu ya, muncul paling awal di pertengahan abad ke-1 Masehi, abad pertama Masehi. Jadi tahun 0 sampai tahun 100 Masehi. Gitu ya. Nah, orang Yahudi saat ini tidak pakai Targum. Loh, kaget lagi. Loh, orang Yahudi saat ini aja nggak pakai Targum. Loh, kok Albert kok mengutip Targum? Kok mulai pakai literatur Targum? Nah, ini menarik. Gitu ya. Kita kalau tanya orang Yahudi saat ini, mereka akan lebih sering pakai tafsiran dari Rabi Rasi namanya. Rabi Rasi ini orang hidup di abad ke-11, tahun 1000-an. Gitu ya, tahun 1000-an. Hidup di abad ke-11. Nah, kalau kita tanya ke orang Yahudi sekarang gitu, "Hei, kamu nggak baca Targum?" "Oh, enggak. Kita tolak itu. Kita lebih percaya dengan tafsiran Rabi Rasi." Gitu. Nah, pertanyaannya kenapa kok seorang Albert, kok saya gitu ya, lebih memilih membaca Targum daripada tafsiran dari Rabi Rasi. Bukan karena saya tidak bisa mengakses tafsiran Rabi Rasi yang bisa saya baca. Jujur memang saya tidak bisa baca bahasa Ibrani, tidak bisa. Ibrani, Yunani, apalagi Aramaik saya tidak bisa. Gitu ya. Terlalu sedikit kosakata yang saya punya. Gitu ya. Paling bahasa Inggris gitu yang saya punya. Bukan berarti saya tidak bisa mengakses tafsiran Rabi Rasi dalam bahasa Inggris. Tapi dengan saya membaca Targum, saya bisa melihat teologi Yudaisme di abad-abad awal. Di abad pertama dan abad kedua, bahkan mungkin sebelum zaman Yesus. Saya kira saya bisa melacak itu akhirnya. Saya bisa mengerti teologi Yudaisme, teologi agama Yahudi di abad-abad awal. Gitu. Nah, ini contoh-contoh Targum. Ada 4, yang paling terkenal ada 4. Saya kurang tahu apakah ada Targum di luar ini atau tidak, tapi yang saya tahu ada 4. Ya, pertama Targum Yonatan ben Uziel ini yang paling lengkap.
terus Targum Yerusalem, gitu ya, atau sering disebut Targum Sudo Yonatan, terus Targum Onkelos, dan Targum Neofiti. Dan semuanya bisa diakses bahasa Inggrisnya. Gitu, hampir semua, hampir semua. Ada yang belum saya bisa akses bahasa Inggrisnya. Ya, hampir semua, kedua ini khususnya, itu bisa diakses bahasa Inggrisnya. Nah, maka pada paparan saya, literatur Targum ini tidak digunakan sebagai dasar penjelasan dogma kekristenan, enggak. Saya tidak akan menjelaskan dogma kekristenan, tapi dengan dasar Targum tidak. Gitu. Tentu dogma kekristenan akan saya bahas dari sumber kekristenan, kitab suci, tradisi suci, atau magisterium. Nah, tapi Targum ini akan saya baca, masukkan sebagai literatur di JES ini, itu untuk memperkaya sharing firman, dan nah ini penting nih, melacak akar iman Kristiani dari Yudaisme abad pertama dan kedua. Saya akan pakai dua Targum ini. Gitu. Nah, pertanyaannya kenapa kok Albert tidak baca tafsiran Rabi Razi? Kenapa? Karena tafsiran Rabi Razi sudah banyak berubah daripada Targum. Sudah banyak berubah. Diduga Rabi Razi, tafsiran Rabi Razi itu bentuk penolakannya terhadap iman Kristen. Karena di abad ke-11 iman Kristen sangat menyebar luas gitu ya. Sampai di daerah Arab pun kekristenan itu menyebar luas. Gitu. Nah, bisa diduga tafsiran Rabi Razi itu dipengaruhi karena bentuk penolakannya dia terhadap iman Kristen. Contoh, ketika menafsirkan Yesaya 53, Targum Yonatan jelas mengatakan bahwa Yesaya 53, hamba Tuhan yang menderita, itu adalah Mesias. Jadi kita bisa melacak bahwa teologi Yudaisme di abad pertama, abad kedua itu menganggap bahwa Yesaya 53 adalah Mesias yang menderita. Nah, tapi kalau kita baca tafsiran Rabi Razi, enggak. Rabi Razi akan mengatakan bahwa Yesaya 53 yang dimaksud adalah Raja Hizkia. Itu udah beda sekali. Gitu. Nah, lalu nanti kita bisa lihat di dalam Targum itu ketritunggalan Tuhan yang Maha Esa. Itu bisa kita lihat. Nanti saya akan kasih contoh. Nah, makanya itu penting bagi kita untuk, ya kalau yang mau mendalami kitab suci lebih dalam, penting bagi kita untuk melihat sumber-sumber, memang sumber-sumber Yahudi sebelum kekristenan. Sumber-sumber Yudaisme sebelum kekristenan. Salah satu contohnya adalah kitab suci. Saya kasih contoh kitab suci, Alkitab. Alkitab. Ya. Nah, mungkin bagi yang sudah tahu, bagus yang sudah tahu ya. Bagi yang belum akan saya sedikit jelaskan. Di dalam Alkitab, ya, kita tahu bahwa gereja Katolik dan gereja-gereja apostolik itu punya jumlah kitab yang berbeda dengan gereja Protestan dan anak-anaknya Protestan. Gitu ya. Khususnya Perjanjian Lama. Dalam gereja Katolik ada Deuterokanonika. Di Protestan nggak ada Deuterokanonika. Nah, pertanyaannya kenapa kok gereja Katolik ada Deuterokanonika? Ya. Nah, kita perlu tahu bahwa kitab suci yang dibaca oleh para rasul itu adalah kitab suci Septuaginta. Jadi ada dua versi besar. Ya, dua versi utama kitab suci. Perjanjian Lama maksudnya ya. Pertama Septuaginta. Septuaginta itu dikanonkan tahun 300 sebelum Masehi oleh 70 tua-tua Yahudi di Alexandria, Mesir. Ya, dalam bahasa Yunani tulisannya. Jadi Septuaginta itu dikanonkan oleh 70 tua-tua Yahudi di Alexandria, Mesir di tahun 300 sebelum Masehi. Dan Septuaginta kitab suci Perjanjian Lama dalam bahasa Yunani. Nah, yang kedua, yang terbesar kedua, versi terbesar kedua adalah teks Masoretik. Teks Masoretik ini baru dikanonkan tahun 90 Masehi oleh rabi-rabi Yahudi di Yamnia, nama kotanya. Israel, Palestina. Israel atau Palestina saya agak lupa. Intinya daerah itulah. Kota Yamnia, Konsili Yamnia. Tahun 90 Masehi diikuti oleh para rabi-rabi Yahudi
mengkanonkan kitab suci Perjanjian Lama, yaitu teks Masoretik. Nah, dalam Septuaginta ada Deuterokanonika. Tapi dalam teks Masoretik tidak ada Deuterokanonika. Pertanyaannya adalah, yang para rasul baca saat para rasul hidup, yang Yesus baca saat Yesus ada di dunia, teks yang mana? Jawabannya gampang. Teks Septuaginta yang mereka baca. Jadi yang dibaca oleh Yesus saat Yesus di dunia dan dibaca oleh para rasul saat mereka hidup adalah teks Septuaginta dengan Deuterokanonika. Tidak mungkin para rasul membaca teks Masoretik. Kenapa? Teks Masoretik baru dikanonkan tahun 90 Masehi. Satu-satunya rasul yang hidup tahun 90 Masehi, kalau saya tidak salah, ada Rasul Yohanes. Itu satu-satunya rasul yang masih hidup. Dan itu pun di Pulau Patmos. Dan itu pun sudah di akhir-akhir masa hidupnya. Jadi tidak mungkin para rasul membaca teks Masoretik yang tanpa Deuterokanonika. Dan dalam penelitian yang dilakukan, 90% kutipan dalam Perjanjian Baru itu dikutip dari teks Septuaginta. Ya, karena teks Septuaginta sudah dikanonkan tahun 300 sebelum Masehi. Itulah yang dibaca. Nah, inilah yang diteruskan oleh gereja-gereja Katolik dan gereja-gereja Apostolik, ya gereja Ortodoks gitu ya, sudah pernah saya katakan, Ortodoks Oriental, ada Koptik, ada Ortodoks Bizantin gitu ya. Itu yang diwariskan sampai sekarang. Kenapa? Alasannya apa? Karena teks Septuaginta lah yang dibaca oleh para rasul. Dan itu membentuk pemikiran para rasul juga dalam menjelaskan teologi. Nah, yang jadi problem adalah ketika Martin Luther memisahkan diri dari gereja Katolik, gitu ya, Martin Luther mengkritisi Alkitab yang sudah jadi. Jadi Alkitab ini dikanonkan oleh gereja Katolik sekitar abad ke-5, kalau saya tidak salah, dalam Konsili Ekumene. Ya. Nah, Martin Luther mengkritik, merevisi. Dia lihat, dia bandingkan Perjanjian Lama yang sudah ada dengan Perjanjian Lama yang dipegang oleh orang Yahudi di tahunnya dia, di tahun dia hidup. Itu. Dia lihat orang Yahudi saat itu bukan pakai Septuaginta di tahun dia hidup, tapi pakai teks Masoretik. Tidak ada Deuterokanonika. Maka dari itu Martin Luther menyimpulkan untuk mencabut Deuterokanonika. Karena dianggap tidak masuk dalam kanon teks Masoretik. Nah, begitu. Ini satu contoh bagaimana kalau kita mau memang mencari akar iman Kristiani dalam Yudaisme, salah satu contohnya begitu. Gitu. Karena salah satu, saya kasih tahu juga, salah satu hasil Konsili Yamnia itu apa? Selain kanon kitab suci mereka ya, teks Masoretik dalam bahasa Ibrani yang tanpa Deuterokanonika, salah satu hasil Konsili Yamnia adalah doa mengutuk orang-orang Kristen. Jadi dari dalam doa wajibnya orang Yahudi itu ada, nanti semoga setiap orang-orang Kristen namanya dihapuskan dari buku kehidupan. Itu ada, itu hasil dari Konsili Yamnia. Konsili yang sama menghasilkan kanon kitab suci mereka, yaitu teks Masoretik tanpa Deuterokanonika. Nah, tapi memang ya, ini menurut saya secara pribadi ya, saya secara pribadi. Tanpa Deuterokanonika pun sebenarnya tidak merusak teologi. Jadi orang membaca Alkitab dengan Deuterokanonika ataupun tanpa Deuterokanonika tidak merusak teologinya mereka. Sama saja sebenarnya. Tapi banyak dari Deuterokanonika yang lebih tersurat daripada di kitab Perjanjian Lama yang lain ataupun kitab Perjanjian Baru bahkan. Contoh seperti mendoakan orang mati. Kalau kita baca teliti, syaratnya baca dengan teliti, sebenarnya Paulus pun mendoakan temannya yang mati. Mendoakan salah seorang sahabatnya yang sudah meninggal. Paulus melakukan itu.
Tapi itu harus dibaca dengan teliti. Nah, itu syaratnya. Kalau kita cuma baca selewat, kita nggak akan bisa dapat. Tapi kalau kita baca dengan teliti, kita bisa tahu. Paulus pun mendoakan sahabatnya yang meninggal. Nah, tapi dalam kitab Makabe itu lebih jelas, lebih gamblang dituliskan. Bahwa Yudas Makabe itu mendoakan para prajurit yang tewas dalam peperangan. Nah, itu lebih jelas. Misal terus tentang malaikat pelindung. Itu dalam perjanjian lama banyak sekali bagaimana malaikat menyertai para rasul. Gitu ya. Tapi dalam kitab Tobit itu lebih jelas lagi. Malaikat Rafael menyertai Tobia. Itu lebih eksplisit lagi dituliskan dan diceritakan. Nah, itu lebihnya kalau kita membaca kitab Deuterokanonika. Nah, seperti itu. Itu penjelasan sedikit mengenai Yudaisme di abad-abad pertama, abad-abad kedua. Gitu ya. Nah, ini kira-kira nih. Ada PDF, ada versi webnya juga. Ya kan? Nanti dari saya akan coba cari nanti yang Targum Onkelos dalam bahasa Inggris dan Targum Neofiti ya. Nanti saya akan coba cari. Ya, kita terus improve lah ya. Maksudnya jangan hanya literatur itu saja yang dibaca, enggak. Saya terus cari literatur yang bersesuaian, yang bisa mendukung iman Kristiani tentunya. Ya. Nah, saya mau kasih contoh. Contoh perikop ini aja. Kita lihat, ini bagus banget, bagus banget. Kita lihat. Sesudah itu, Yakub menyuruh memanggil Rahel dan Lea untuk datang ke padang ke tempat kambing dombanya. Nah, dalam Targum Yonatan diberikan penjelasan tambahan. And Jacob sent Naphtali, who was a swift messenger. Jadi Yakub menyuruh Naphtali, yang memang pengirim pesan yang cepat. Nah, itu ya, seperti ini contohnya. Ini Targum Yonatan contohnya seperti ini. Jadi memberikan tambahan dari teks yang sudah ada. Nah, contoh ayat 11. Dan malaikat Allah berfirman kepadaku dalam mimpi itu, Yakub, jawabku, ya Tuhan. Nah, dalam Targum Yerusalem ditambah, Jacob answered in the holy tongue and said, behold me. Yakub menjawab dengan mulut lidah yang kudus dan berkata, ya Tuhan. Nah, itu contohnya begitu. Ya. Ini tambahan dari Targum Yerusalem atau Targum Sudo Yonatan. Nah, lanjut. Nah, itu juga ya, Tristan juga memberikan penjelasan tambahan. Bagaimana Tuhan Yesus sendiri juga mengutip. Iya, Tuhan Yesus sendiri juga mengutip di Deuterokanonika. Tuhan Yesus sendiri juga mengutip kebijaksanaan Salomo yang ada di Deuterokanonika. Nah, kita lanjut ya. Ini bagus sekali. Nah, nih, ayat ketiga. Lalu berfirmanlah Tuhan kepada Yakub, pulanglah ke negeri nenek moyangmu dan kepada kaummu, dan aku akan menyertai engkau. Lihat Targum Yonatan. And the Lord said to Jacob, return to the land of thy fathers and to the native place, and my word shall be for thee help. Jadi bukan aku, tapi firmanku. Tuhan bilang sama Yakub, kembali ke tanahmu, negeri nenek moyangmu, dan kepada kaummu, dan firmanku akan menyertai engkau. Orang Kristen kalau membaca my word, gampang. Sang firman. Logos Theoteo itu pasti. Siapa? Yesus. Firman adalah Allah. Yesus. Nah, ini teofani Yesus. Nah, kira-kira begitu. Kita kalau baca Targum, akhirnya kita bisa lihat, ternyata Yudaisme saat itu mengerti bahwa ada Tuhan dan ada firman Tuhan yang menggantikan Tuhan dalam berinteraksi langsung dengan manusia. Kita lanjut dulu. Kita baca lagi. Demikianlah Allah mengambil ternak ayahmu dan memberikannya kepadaku. And the Lord hath taken away. And the word of the Lord hath taken away. Dan firman Allah, firman Tuhan, mengambil ternakmu. Mengambil ternak ayahmu. Jadi sekali lagi penggambaran Allah yang berinteraksi langsung dengan manusia, itu digambarkan dengan apa? Firman Tuhan. Dan ini pemahaman teologi Yudaisme di abad-abad awal.
zaman sebelum Yesus, zaman Yesus. Itu pengertiannya. Tapi kalau kita baca di Rabi Rasil, sudah tidak. Nah itu, sudah tidak. Karena penjelasan ini begitu mendukung iman Kristiani. Nah, kita kalau lihat Yudaisme sekarang sudah tidak demikian. Gitu. Jadi ketika Allah berinteraksi langsung mengambil ternak ayahmu, maka yang terteofani itu apa? Firman Allah. Yohanes 1:1 kan pada mulailah firman. Firman itu bersama-sama dengan Allah. Dan firman itu adalah Allah. Nah, firman itu menjadi manusia. Nah, lanjut lagi. Kita lanjut lagi. Ini keren banget. Demikianlah ia lari dengan segala harta miliknya. Ia berangkat menyeberangi sungai Efrat dan berjalan menuju pegunungan Gilead. Ditambahkan sama Targum Yonatan, because he saw by the Holy Spirit that from thence will be deliverance for his sons in the days of Yeftah, who was of Gilead. Jadi ada lagi, Roh Kudus ada lagi. Dan ini teologi, ini pemahaman Yudaisme saat itu, di abad-abad awal, ini bagus sekali. Jadi sebenarnya kita bisa melacak akar iman Kristiani kita dari Yudaisme di abad pertama dan abad kedua melalui Targum. Makanya mulai hari ini sampai nanti, gitu ya, salah satu literatur yang akan saya baca sebagai referensi penafsiran dan memperkaya pembahasan kitab suci kita adalah Targum ini. Nah, bagi teman-teman yang tertarik, boleh silakan cari. Di internet ada kok. Nah, itu poin yang pertama. Saya hanya mau menjelaskan tentang Targum. Ya. Oke, kita lanjut.